Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, langsung saja ke pokok masalahnya, yaitu ada 4 permata dalam diri. 4 permata dalam diri. Kita manusia punya permata dalam diri kita. Ya. Ada permatanya kita. Permata dalam diri anak Adam, Rasulullah SAW bersabda. Nah, hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat 4 permata. Permata sangat indah sekali, luar biasa. Jadi ini Rasulullah. Yang pertama, akal. Manusia punya akal. Akal itu adalah sangat bahagia sekali orang yang punya akal. Karena akal bisa tinggi akalnya, bisa rendah, bisa nggak punya akal, bange, bodoh. Itu manusia kalau nggak ada akal. Akalnya nggak sehat saja sudah nggak normal. Makanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri kita dikasih akal. Masya Allah, akal luar biasa sekali. Sangat manfaat akal kita. Ya, manusia bisa hidup bahagia, bisa syukur kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Ini adalah karena akalnya sehat. Ya, kalau akalnya nggak sehat, isinya cuman merusak saja. Karena akalnya ya nggak sehat, itu tetap akan ditempeli oleh syaitan. Maka aman sekali orang yang punya akal sehat. Ya. Makanya akal harus dipupuk dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu luar biasa sekali. Kemudian yang kedua adalah agama. Manusia ada agama, diberi agama. Ya. Bisa sempurna manusia kalau ada agamanya. Kalau nggak ada agamanya, udah seperti PKI, komunisme. Nah, itu nggak ada agama. Kalau kita adalah ada agama, yaitu dinul Islam. Ya, agama Islam adalah tuntunan kita. Dan agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quran, dari Rasulullah Al-Hadis. Kemudian kita mengetahui seluk-beluk daripada tata cara Islam. Ya, itu agama. Kalau kita melanggar agama, tentunya kita mendapat adab dari Allah. Kalau kita nuruti agama, tentunya dapat yang disebut pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama. Yang ketiga adalah rasa malu. Nah, manusia pasti ada rasa malu. Kalau tidak punya malu, ya sudah, manusia itu ya namanya nggak sehat. Makanya manusia ada rasa malu. Ya. Nah, dengan ada rasa malu ini manusia punya amal yang keempat adalah amal solih. Amal solih. Ya, amal solih yang bisa menyelamatkan diri manusia itu sendiri. Di dalam kubur, di dalam mizan nanti, di dalam hisab nanti, jembat nanti, itu ada peraturan amal solihnya. Kalau kita tidak punya amal solih, udah nggak ada harapan untuk di akhirat itu sempurna. Makanya kalau ada rasa malu, kemudian timbullah amal solih. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu amal solih. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena mencari dunia harus
amal soleh. Kalau nggak ada amal soleh, mencari dunia ya sak dapat ya. Hantam halal habis. Ya, itu nggak pandang hukumnya apa, riba apa enggak. Makanya amal soleh ini menentukan sikap perbuatan kita dalam menentukan daripada nilai-nilai manusia yang beramal soleh itu sendiri. Ya, kalau kita nggak ada amal soleh, udah nggak ada harapan untuk mendapatkan kemewahan, keistimewaan nanti di akhirat kan. Jadi kalau kita ada amal soleh, insya Allah kita bisa melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Dorongan dari ada rasa malu tadi. Nah, inilah para hadirin penyampaian singkat mudah dan berkat. Atas penyampaian yang singkat, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan tolong share, subscribe, dan hubungi kami di Rafiq Channel. Follow, like, insya Allah Anda sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.